yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Sama Tuhan, adakah di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa, yang suci, yang saleh sepanjang hidupnya? Kalau ada, silakan angkat tangan. Ya, ternyata kita semua ini mengakui bahwa kita adalah manusia berdosa. Mazmur 51 bahkan menyebutkan bahwa kita ini dikandung dan diperanakan dalam dosa. Nah, Ibu Bapak, di setiap ibadah minggu itu ada unsur pengakuan dosa. Bagaimana kita tadi berdoa mengaku dosa kita. Seringkali pengakuan dosa di dalam ibadah-ibadah itu hanya sekedar menjadi formalitas saja. Ada saat kita berdoa, pikiran kita mengembara kemana-mana. Pikir sebentar ini masak apa, bikin apa. Pikir banyak hal yang membuat kita tidak menghayati, tidak mengalami keintiman berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah seperti ini. Karena itu sikap kita, pemahaman kita di dalam kebaktian mesti mengalami pemulihan. Nah, tema kita sepanjang minggu ini adalah pemulihan kebaktian kita. Mengapa harus dipulihkan? Supaya kita sungguh-sungguh mengalami keintiman berjumpa dengan Tuhan, dan kita sungguh-sungguh juga menyatakan itu di dalam ibadah yang nyata, ibadah yang sejati, yaitu di dalam keseharian kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu kita belajar dari kitab Esra. Pembacaan kita dalam Esra 9 ayat 1 sampai 15 tadi. Esra ini seorang imam, seorang ahli Taurat. Namanya berarti pertolongan atau bantuan. Esra bertekad untuk meneliti Taurat, peraturan-peraturan titah-titah Tuhan, dan mengajarkannya untuk Israel, bahwa Israel harus hidup sebagai umat yang kudus, karena Israel ini umat pilihan. Karena itu sebagai umat yang kudus, hidup Israel harus berbeda, tidak boleh bercampur dengan kehidupan bangsa-bangsa di sekitar Israel. Hidup Israel harus terpisah dari hidup bangsa-bangsa lain, terpisah untuk Tuhan. Itu artinya hidup kudus. Jadi dalam kehidupan sehari-hari bisa bergaul dengan siapa saja, tetapi dalam hal iman, dalam hal sikap dan kelakuan tidak boleh mengikuti kelakuan dunia. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Esra 9 ayat 1 sampai 15 ini menggambarkan sebuah masalah serius yang sedang terjadi di dalam kehidupan umat Israel. Ternyata umat Israel karena menyembah allah-allah lain, kemudian mereka dibuang ke Babel. Allah mengasihani mereka sesudah pembuangan itu. Mereka dikembalikan. Ada sisa-sisa Israel yang diluputkan dari penghukuman itu dan bisa kembali ke negeri, ke kampung halaman mereka, ke tanah perjanjian itu. Mereka kembali lagi ke Yerusalem, ke Israel. Tapi ternyata Ibu Bapak, saat kembali itu, ya ada perjuangan yang besar untuk membangun bait Allah, untuk membangun tembok Yerusalem, dan Allah menyatakan kasih untuk mereka. Kasih saat di Babel, kasih ketika mereka berjuang untuk bangun bait Allah, bangun tembok Yerusalem. Mereka sudah menerima kasih Allah yang besar, tapi ternyata mereka masih hidup tidak taat. Ini memang keterlaluan ya, Bapak Saudara. Kurang apa lagi yang Tuhan buat, yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan kasih untuk Israel. Tapi mereka masih juga tidak taat. Dan salah satu kelakuan yang tidak taat itu, Esra dapat laporan, ternyata mereka kawin campur dengan bangsa-bangsa, perempuan-perempuan dan bangsa-bangsa Kanaan.
Bapak, ini bukan hanya sekedar masalah saling jatuh cinta, tapi ini masalah memelihara iman yang kudus, hidup yang berkenan di hadapan Allah. Karena laporan yang diterima Ezra itu bahkan luar biasa, bukan hanya umat yang kuat, tapi juga penguasa, tapi juga para pemuka yang lebih dahulu memberi contoh itu. Jadi karena itu Ezra berdoa, memohon ampun, mengaku dosa Israel di hadapan Tuhan. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Ezra berdoa, mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Ezra bukan hanya berdoa untuk dirinya sendiri, Tuhan, saya berdosa, tidak. Ezra juga bukan berdoa dengan bilang, Tuhan, Israel, orang ini yang berdosa, tidak. Tapi Ezra menyatukan dirinya dengan Israel. Ezra menyebut dosa-dosa kami, nenek moyang kami, kejahatan kami. Ezra juga bukan hanya berdoa dengan kata-kata saja, bicara saja. Tuhan, saya mengaku berdosa dengan perkataan, perbuatan, pikiran, ya seperti yang tadi saya bilang. Tapi kembali ke dalam kehidupan sehari-hari, kembali lagi kepada cara hidup. Tidak, Ezra bukan hanya berdoa dengan kata-kata. Disebutkan di dalam bagian pembacaan kita, Ezra berkabung dalam penyesalan dosa yang sungguh. Dia mengenakan pakaian dan jubahnya. Jadi di Israel itu ada pakaian yang di bagian dalam dan kemudian jubah yang dipakai di bagian luar. Biasanya ketika orang Israel mengaku dosa, jubahlah yang digoyahkan dan di bagian luar. Di bagian dalam kata Ezra tidak. Luar dan dalam ini dia goyah, cabik-cabikan dan membuat menjadi compang cantik. Lalu bukan hanya itu saja, tetapi juga mencabut rambut di kepala dan janggut. Lalu duduk tertegun merenung dalam penyesalan sampai ada korban petang. Di Israel itu ada korban pagi dan korban petang. Jadi sepanjang waktu itu Ezra sungguh-sungguh menyesal karena dosa Israel ini luar biasa. Karena Israel punya kelakuan ini sungguh keterlaluan. Sudah apa? Hal yang luar biasa dari Tuhan, tapi masih juga tidak taat, masih juga keras kepala dan tegak tengah. Bapak yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Ezra mengakui di dalam doa bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Benar. Ezra mengakui Israel sudah terima kasih karunia Allah yang besar, dan karena itu Ezra mohon ampun dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya Ibu Bapak, Ezra betul-betul bukan hanya berdoa dengan melayangkan pakaian, dengan mengucapkan kalimat-kalimat mengaku dosa saja, tapi Ezra melakukan sebuah pembaruan dalam kehidupan Israel. Perkawinan campur itu tidak boleh terjadi lagi di Israel. Bu Bapak Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita ini orang-orang yang sudah diampuni karena Yesus sudah mati untuk kita. Karena itu kita juga adalah orang-orang yang dipanggil untuk hidup kudus, harus hidup terpisah dari dunia. Kita bisa bergaul dengan siapa saja, kita bisa berbicara dengan siapa saja, tapi hidup kita harus tetap berbeda dari dunia. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Kita harus menjadi umat yang kudus. Karena itu bagian ini mengingatkan kita supaya jangan mengikuti cara hidup duniawi, agar pengakuan-pengakuan dosa kita dalam ibadah-ibadah itu tidak hanya sekedar kata-kata klise saja. Yang berikut Ibu Bapak, tema pemulihan kebaktian kita ini harus menjadi komitmen bahwa kita datang membawa hidup tiap-tiap waktu secara rutin di dalam peribadahan, kebaktian-kebaktian yang berlangsung di dalam jemaat. Tetapi itu juga harus menjadi nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Kita semua berdosa seperti Israel. Tidak ada seorang pun dari kita yang benar di hadapan Tuhan. Tapi mari, karena Yesus sudah
Mari kita ingat itu dan mari kita hidup di dalam Yesus dengan tidak melakukan dosa. Meskipun sebagai manusia daging itu lemah, tetapi mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan memasuki minggu kerja yang baru, menjalani bulan Agustus. Mari jangan terus-menerus melakukan dosa, menikmatinya, jatuh pada lubang yang sama dan menganggap itu biasa-biasa saja. Mari kita merenung hidup kita. Kalau Esra sampai pakaian jubah, pakaian bagian dalam, dia koyakan rambut, dicabut janggut, bukan hanya taruh di kepala sebagai tanda perkabungan. Mari kita juga merenung hidup kita, sudah kita jalani sepanjang tahun ini sampai Agustus, sepanjang usia yang Tuhan kasih untuk kita. Mari hidup kita dipulihkan di dalam Tuhan. Mari memperbarui hidup di dalam Kristus dan meninggalkan perilaku-perilaku dosa yang selama ini kita lakukan. Tidak ada dosa kecil, dosa besar itu Bapak Saudara. Semua adalah dosa di hadapan Tuhan. Bayangkan kalau kita memakai sepatu, lalu ada kerikil di dalam sepatu. Kita jalan pasti tidak nyaman, pasti akan merasa terganggu, dan kita akan buka sepatu itu untuk buang kerikil. Jadi perjalanan hidup kita dalam anugerah Tuhan, mari dosa-dosa mesti dibuang, ditinggalkan. Kalau di dalam rumah atau di satu tempat ada sampah baru sekali, kotor sekali, hidup kita juga harus dijaga supaya jangan ada sampah-sampah dosa, harus dibuang. Karena itu mari saat Tuhan masih memberi kesempatan hidup, datanglah pada Allah dengan menyesal dosa-dosa kita, hidup kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan itu Maha Kasih, Ia mengampuni kita. Jika kita mengaku dengan sungguh-sungguh, Ia menebus kita. Ia memberikan Roh-Nya yang kudus bagi kita untuk mengingatkan kita mana yang harus kita lakukan dalam hidup. Ia memberi firman kepada kita untuk menjadi kompas kehidupan kita, sehingga hidup kita meskipun ada di dalam dunia, tetapi tidak mencemari oleh dunia. Meskipun ada di tengah dunia yang berbaur dalam dunia, tapi terpisah dan hidup kudus bagi Tuhan. Memberkati kita.